Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini sampai akhir. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas mengenai teks cerita inspiratif. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa sih tujuan kita belajar teks prosedur ini? Jadi, tujuan kita belajar teks prosedur kali ini adalah agar kita bisa merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya dengan baik dan benar. Manfaat dengan adanya teks prosedur ini akan memudahkan kita dalam melakukan suatu hal yang belum kita ketahui. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Tujuannya adalah untuk membantu para pembaca memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Dalam teks prosedur sendiri memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu. Selanjutnya yaitu pada teks prosedur menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama yaitu menentukan prosedur apa yang akan disusun atau menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi. Yang ketiga, mempelajari data atau melakukan analisis terhadap prosedur yang telah kita buat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita cek kembali untuk memastikan cara tersebut sudah benar-benar baik dan efisien. Setelah selesai semua, prosedur tersebut dapat kita tulis. Dalam teks prosedur sendiri memiliki struktur yang harus ditaati. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan tujuan dari teks prosedur. Itu sendiri dapat berupa judul dan tujuan pembuatan teks prosedur. Kemudian material, berisi material atau bahan-bahan, alat-alat yang diperlukan. Tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada jenis teks prosedur tentang pembuatan suatu hal, seperti contohnya makanan. Selanjutnya, langkah-langkah berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur adalah kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Pernyataan umum atau penjelasan bisa disebut sebagai pembukaan dalam teks prosedur, ialah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sementara itu, tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Perhatikan contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer berikut. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia.
Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, maka ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan power stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Yang kelima, setelah selesai proses booting komputer siap digunakan. Dari contoh prosedur tersebut dapat kita organisasikan bahwa pernyataan umum ada pada bagian contoh teks prosedur bagian awal. Cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, itu tadi bagian pernyataan umumnya. Sedangkan bagian tahapan-tahapan adalah langkah-langkah untuk menghidupkan komputer tersebut. Kalian perlu mengetahui langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu harus menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang terlebih dahulu. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks ini berisi cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lainnya yang sejenis, misalnya cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara otomatis. Yang kedua yaitu teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas, misalnya cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara-cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Jenis selanjutnya yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Teks ini berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu, misalnya cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan. Langkah kedua yaitu menentukan topik teks prosedur. Pilihlah topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Dibandingkan dengan topik-topik tentang politik, hukum, dan kriminal, topik tentang pendidikan tentu lebih kita kuasai karena hampir setiap hari kita berada di lingkungan pendidikan. Topik tentang kehidupan remaja dapat pula kita pilih karena kita sendiri masih berusia remaja. Langkah yang terakhir yaitu menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Nah, itu tadi materi kita kali ini. Untuk menambah pemahaman kalian, perhatikanlah video berikut. Contoh teks prosedur cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Apa itu rice cooker? Rice cooker adalah alat dapur yang fungsinya untuk mengukus nasi agar lebih mudah dan efektif. Dengan bantuan alat ini, kita tidak perlu repot dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Alat dan bahannya yaitu beras, air, dan rice cooker. Langkah pertama yaitu ambillah beras dengan cangkir takar. Yang kedua, cucilah beras di wadah dengan air. Yang ketiga, lalu tuangkan beras ke panci rice cooker. Yang keempat, tambahkan air sesuai dengan takarannya.
Yang kelima, tutup rice cooker dan nyalakan tombol cook. Kemudian setelah matang, buka rice cooker dan aduk nasinya. Yang terakhir, nasi siap disantap. Penegasan ulangnya adalah dengan bantuan alat ini kita tak perlu repot dan terlalu lama dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Tujuannya yaitu yang pertama tidak perlu mengawasi saat memasak nasi, yang kedua mudah untuk memasak nasi, yang ketiga mengurangi nasi hangus, dan yang keempat nasi tetap hangat. Nah, itu tadi contoh teks prosedur dalam bentuk video. Semoga kalian tambah paham ya setelah menonton video tersebut. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan lewat kolom komentar. Oh ya, Ibu sudah ada link kuis terkait teks prosedur di deskripsi. Silahkan kalian bisa kerjakan. Sampailah kita di penghujung pertemuan kita kali ini. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu yang dengan langkah-langkah yang tepat. Tujuannya adalah untuk membantu para pembaca memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur adalah kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Pernyataan umum sendiri adalah pembuka dalam teks prosedur, yaitu tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sementara itu, tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yaitu yang pertama, menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Yang kedua adalah menentukan topik teks prosedur. Kemudian terakhir adalah menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapannya. Tadi selanjutnya tugas untuk minggu depan adalah silahkan kalian kerjakan soal di buku paket halaman 148. Materi yang akan dipelajari berikutnya adalah cara membuat teks prosedur. Jadi, semangat dan tetap rajin belajar. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.